kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh bersama-sama dengan rekan-rekan keluarga kami di GBI Rahel ini Tuhan. Kami mengucap syukur kami boleh melihat bahwa penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Apapun yang kami alami dalam kehidupan kami percaya ada Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Bapa, saat ini kami datang dengan hati penuh ucapan syukur. Kami mau memberikan waktu kami yang terbaik untuk Engkau. Kami mau pakai waktu hari ini Tuhan untuk benar-benar merasakan bahwa Engkau hadir bersama kami, bahwa Engkau Allah yang layak untuk kami tinggikan, kami puji, kami muliakan. Tuhan Yesus, ini kami. Engkau mengenal kami satu persatu. Kami datang di hadapan-Mu dengan membawa segala pergumulan kami. Tapi kami percaya Tuhan, tidak ada yang terlalu berat karena ada Engkau yang menyertai kami. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah hari ini. Biarlah boleh jadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan, karena Engkau bertahta di atas setiap pujian penyembahan umat-Mu. Setiap firman yang ditabur hari ini boleh benar-benar jatuh di tanah hati yang baik, bertumbuh, berbuah, membuat iman kami semakin kuat, iman kami ke arah Tuhan semakin teguh. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap rekan-rekan kami yang masih dalam perjalanan. Tuhan sertai, tibakan sampai di tempat ini dengan hati yang siap untuk bertemu dengan Engkau. Kalau masih ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu jalannya ibadah hari ini, bahkan mengganggu hati kami, pikiran kami, mau satukan hati, kami usir, hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hanya mau izinkan Engkau Allah Roh Kudus bertahta di atas hidup kami, bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi kami serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Jadilah seperti yang Tuhan mau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita akan siapkan hati kita akan menyembah Dia. Dia Allah yang mulia, Dia Allah yang sungguh luar biasa, Dia Allah yang hebat, Allah yang termasyarakat. Amin.
Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
kita punya raja di atas segala raja. Kita anak raja. Tidak ada yang kurang dalam hidup kita karena kita adalah anak-anak raja. Amin. Tinggal kita mengimani janjinya, kehidupan kita akan terjadi dalam nama Yesus. Mari kita akan siapkan hati kita. Kita akan diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu yang membuat karakter kita semakin hari diperbaharui jadi seperti yang Tuhan mau. Haleluya. Katakan sama-sama. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Dia Allah yang mengerti. Kau Allah yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janji
kembali kami dapat datang bersama-sama menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Karena kami tahu setiap kali kami datang beribadah kepada Tuhan, kami boleh menemukan Tuhan, dan kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru, sehingga iman percaya kami boleh bertumbuh menuju kepada kedewasaan rohani. Dan kami percaya bahwa janji-Mu ya dan amin. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami tahu satu hal, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada bersama kami di setiap musim hidup kami. Dan itulah menjadi jaminan kepastian bahwa kehidupan kami ada di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih kami telah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami percaya setiap pujian penyembahan yang kami naikkan dengan hati penuh ucapan syukur, mengagungkan, meninggikan, memuliakan Tuhan, boleh naik ke hadirat Tuhan. Dan janji firman-Mu berkata bahwa di mana ada puji-pujian kepada Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan kehadiran Tuhan yang kami tahu pasti membawa berkat untuk setiap kami. Sebab itu kami mau membuka hati kami Tuhan, supaya berkat yang Tuhan siapkan buat kami benar-benar menerimanya, kami menikmatinya, dan kami benar-benar boleh merasakan bagaimana berkat itu terjadi dalam kami pribadi lepas pribadi. Kami mau siapkan hati kami saat ini Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang sangat kami butuhkan, supaya perjalanan iman kami tidak kandas di tengah jalan, tapi dalam perlombaan iman kami boleh menjadi pemenang, bahkan lebih dari umat pemenang. Karena kami tahu Tuhan yang beserta kami adalah Allah pemenang. Terima kasih Tuhan. Hamba mohon urapan-Mu yang khusus atas hamba-Mu dengan segala keterbatasan hamba. Tapi hamba percaya Roh Kudus yang akan menyampaikan pesan-pesan Tuhan, kehendak Tuhan. Dan setiap kami yang hadir, kami mohon urapan yang sama, supaya kami boleh memahami, mengerti, dan kami mau merenungkan serta dengan kuasa Roh Kudus kami boleh belajar melakukannya, supaya kami menjadi umat Tuhan yang berbahagia. Berfirmanlah Tuhan saat ini, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Saya mohon tetap bangkit berdiri. Kita akan baca ayat firman Tuhan dari Ibrani pasal 12. Hanya 2 ayat, jadi kita akan baca bersama-sama. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Ya, judulnya adalah perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya, Tuhan mau supaya kita diberikan nasihat untuk tetap bertekun di dalam iman. Karena kita setiap umat Tuhan menghadapi perlombaan yang diwajibkan oleh Tuhan. Ya, saya akan baca Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan berkata, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. 2. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib dan sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan ya. Pagi hari ini firman Tuhan datang atas setiap kita, mengingatkan kita bahwa kita umat Tuhan, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita sepertinya orang yang sedang masuk di dalam perlombaan. Ya, dikatakan tadi ya, perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya, berbicara tentang perlombaan ini adalah kewajiban, di mana melalui perlombaan ini iman kita diuji untuk membawa kita sehari demi sehari makin naik. Bahkan dikatakan dalam ayat yang kedua, karena Tuhan Yesus yang akan memimpin iman kita menuju kepada kesempurnaan. Dan untuk itu ada proses yang harus kita jalani, yaitu melalui perlombaan. Ya,
Jadi hamba-hamba Tuhan juga sering mengingatkan kepada kita, Pak Gembala juga sudah menyampaikan bahwa kehidupan kita umat Tuhan itu adalah sebagaimana kehidupan yang dalam perjuangan. Ya, hidup ini ada perjuangan. Jadi tidak ada bisa bilang hidup santai, ya, tidak ada masalah dan sebagainya. Tapi kita tahu lewat nanti pembelajaran firman Tuhan ada hal-hal yang Tuhan mau untuk kita lakukan supaya ketika kita masuk dalam perlombaan iman ini, ya, ujian iman ini, kita keluar sebagai pemenang. Bahkan dikatakan lebih dari pemenang. Ya, tadi dalam ayat yang kita baca dikatakan karena kita mempunyai banyak saksi bagi awan yang mengelilingi kita. Ya, di sekitar kita banyak saksi. Baik saksi yang ada di surga, para malaikat yang melihat apa yang kita kerjakan, kita lakukan, ya. Baik Tuhan Yesus yang duduk sebelah kanan Allah yang memperhatikan kehidupan kita, juga saksi yang hidup yang ada di sekitar kita. Ya, entah itu orang terdekat kita, entah keluarga kita, ya, entah teman kita, teman bekerja atau di lingkungan kita, ya. Itu ada banyak orang yang memperhatikan kita, melihat keadaan kita dan ingin melihat apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada orang-orang yang ingin melihat kita maju, ya. Mereka ingin lihat, aku senang lihat temanku, saudaraku, keluargaku atau siapa dikatakan maju, aku senang, ikut senang. Tapi ada orang juga yang susah melihat orang maju, ya, yang susah melihat orang senang. Ada. Ya, mereka ingin melihat supaya orang yang mereka pantau itu gagal, ya, kehidupannya hancur, jatuh terpuruk, mengalami masalah dan macam-macam hal yang dihadapi dan mereka bersorak-sorak, ya. Tapi Bapak Ibu Saudara jangan takut. Kita punya Tuhan yang ada di surga, ya. Tuhan Yesus yang duduk sebelah kanan Allah Bapa. Dia yang berdoa untuk kita. Amin. Jangan takut. Jadi ketika kita masuk dalam perlombaan iman, walaupun banyak saksi di sekitar kita, kita tahu bahwa Tuhan beserta kita. Dan firman Tuhan mengingatkan kita, Allah menyertai kita sampai kepada kesudahan Allah. Immanuel, Tuhan beserta kita. Ya. Nah, begitu Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini dalam kita menjalani perlombaan yang diwajibkan itu untuk meningkatkan iman kita, yang menaikkan level iman kita dan menuju kepada iman yang makin bertumbuh dewasa dan pada akhirnya menuju kepada kesempurnaan, ya. Di sini dikatakan kita harus ada hal yang harus kita lakukan. Tadi yang dikatakan yang pertama kita harus meninggalkan beban, ya. Dikatakan kita harus menanggalkan semua beban yang pertama. Ya, kalau bicara di sini beban dan dosa, tapi pagi hari ini kita akan bicara tentang beban. Ya, beban ini kadang-kadang membuat orang di dalam perjalanan itu merasa sesuatu yang terhambat, yang merintangi, dan sehingga akhirnya tidak bisa melanjutkan perjalanan. Contoh, kalau seorang misalnya yang berlari maraton misalnya, atau apalah yang dikatakan olahraga dan sebagainya, ya. Nah, ketika dia menjalankan itu dengan dia bawa sesuatu beban, pasti itu akan menghambat untuk dia maju, ya. Itu menghambat untuk dia berjalan lebih cepat, ya. Dan itu juga yang Tuhan mau ingatkan kepada setiap kita sebagai umat Tuhan. Ketika kita mau maju dalam Tuhan, ada hal yang menjadi beban yang harus kita tanggalkan. Sama-sama Bapak Ibu Saudara dan saya, kita periksa dalam diri kita, beban apa yang masih ada, ya. Mestinya ada banyak hal, tapi pagi hari ini kita hanya periksa beberapa bagian saja. Beban apa yang ada dalam hidup kita yang itu menjadi kendala, menjadi penghambat untuk kita maju, ya, untuk kita melangkah masuk dalam perlombaan sehingga kita bisa terus menuju kepada sasaran yang Tuhan taruh di depan kita, menuju kepada kehidupan yang kekal, ya, hidup di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Yang pertama, beban yang merintangi kita yang kita tanpa kita sadari adalah masalah, tantangan dalam kehidupan kita, ya. Tadi saya bicara dengan Bapak Ibu Hendy, kita bicara, saya bilang orang hidup ini pasti ada masalah. Tidak ada orang hidup tanpa masalah, ya. Hidup ini pasti ada masalah. Tapi pagi hari ini Tuhan katakan, masalah yang terjadi dalam hidup kita itu biarlah tidak menjadi hambatan atau beban yang merintangi kita, menghalangi kita untuk maju selangkah demi selangkah terus mengiring Tuhan
selangkah demi selangkah terus meraih janji-janji Tuhan. Tapi dalam masalah, tantangan, pergumulan yang kita hadapi merupakan batu lompatan membuat kita punya iman, punya pengharapan, punya keteguhan hati, ya, punya kerinduan untuk lebih melekat kepada Tuhan, lebih berserah kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan katakan dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi berarti Tuhan tahu setiap kita hidup di dunia ini ada beban dalam hidup kita. Bahkan bukan hanya sedikit, bisa beban itu berat menindih hidup kita. Tapi Tuhan undang kita pagi hari ini, serahkan kepada Tuhan, ya. Karena Tuhan katakan datang kepada Tuhan, kita bawa beban berat kita, maka Tuhan akan memberikan kelegaan. Amin. Kita percaya. Firman Tuhan juga mengingatkan kita, ya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan memelihara kita, Tuhan peduli kita. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Bahkan di dalam Mazmur 55 ayat yang ke-23, kalau terjemahan lama mengatakan, pulangkanlah segala kesusahanmu kepada Tuhan, karena Tuhan tidak akan membiarkan kita goyah, Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh ke kereta. Ya, kalau terjemahan baru mengatakan serahkan segala kesusahan kita, masalah kita, pergumulan kita. Tapi kalau di dalam terjemahan lama dikatakan pulangkan. Jadi berarti pagi hari ini Tuhan siap dengan tangan terbuka, mau untuk menerima setiap masalah, tantangan, pergumulan kita yang kita katakan, Tuhan, aku serahkan kepada Tuhan. Jadi ketika kita bangun pagi, kita berdoa, kita katakan, Tuhan, hari ini aku tahu aku akan jalani banyak hal dalam hidup ini, ya, entah itu ada masalah, ada pergumulan, ada tantangan, ada kekhawatiran dan sebagainya yang harus aku hadapi. Tapi pagi hari ini aku mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan, dan aku minta damai sejahtera yang memenuhi hati pikiranku. Ya, dan saya percaya kalau kita serahkan kepada Tuhan, maka kita akan melihat Tuhan bekerja dengan cara luar biasa. Ya, coba kita baca dalam Mazmur 37 ayat yang ke-5. 5 dan 6, ya. Mazmur 37 ayat 5 dan 6, demikian firman Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ya, tadi kemudian kita nyanyikan, aku percaya. Dan pagi hari ini Tuhan mau supaya kalau kita katakan kita percaya, kita lakukan, ya, kita kerjakan, kita nyatakan bahwa kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ya, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, kepada Tuhan, dan Ia, Tuhan, akan bertindak. Kadang-kadang Tuhan tidak bisa bertindak, bukan Tuhan tidak punya kuasa, tapi kita yang terus pegang masalah kita yang pegang pergumulan kita, dan kita terus menahan untuk kita menyelesaikannya sendiri. Tapi pagi hari ini Tuhan katakan, serahkanlah semuanya kepada Tuhan, ya. Kalau kita serahkan kepada Tuhan, bahkan ada firman Tuhan yang lain mengatakan, akuilah Dia dalam segala jalan. Ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan katakan ketika kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Tapi ketika kita turun tangan, Tuhan tinggal diam. Bukan Tuhan lepas tangan, tapi Tuhan tinggal diam. Tuhan mau melihat apa yang bisa kita kerjakan. Ya, firman Tuhan juga ingatkan kepada kita, kadang-kadang di dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 dan 6, ya, tidak akan diberkati orang yang mengandalkan kekuatan manusia, termasuk diri sendiri. Tapi kalau kita mau diberkati, ayat 7 dan 8 mengatakan kita mau taruh pengharapan kita kepada Tuhan, ya, maka kita akan berhasil. Ya, kita baca lanjut ayat yang ke-6 tadi, Mazmur 37. Iya, yaitu Tuhan akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Ya. Jadi Tuhan katakan di sini, iya, jadi iya Tuhan bermaksud katakan Tuhan akan memunculkan kebenaran kita. Jadi mungkin ada orang salah paham dari kita, ya, mungkin ada orang yang tidak suka dengan keadaan kita atau mencari kesalahan kita. Tapi pagi hari ini Tuhan katakan kebenaran Tuhan akan menunjukkan yang benar, ya, yang benar. Dan kalau kita hidup dalam kebenaran itu firman Tuhan, karena Yohanes 17 ayat 17 berkata firman Tuhan itu adalah kebenaran. Dan kalau kita hidup dalam kebenaran dan firman Tuhan, maka itu akan menjadi terang yang menyinari jalan hidup kita, dan akan menjadi hak Bapak Ibu Saudara itu akan datang, akan muncul dalam kehidupan kita. Jadi jangan takut kalau ada hak kita yang mau diambil orang, hak kita yang mau direbut orang, jangan takut. Tuhan membela kita, ya.
Kalau kita tidak bertindak sendiri, kita berserah kepada Tuhan, ada jalan yang Tuhan kasih buat kita, dan jalan Tuhan itu adalah jalan sempurna. Karena jalan manusia itu yang kelihatannya baik, tapi pada akhirnya menuju kepada kebinasaan. Jalan manusia yang kelihatannya lurus, tapi pada akhirnya menuju kepada kebinasaan. Amsal 14 ayat yang ke-12, ya, puji Tuhan. Nah, jadi yang pertama, beban yang merintangi kita itu masalah, tantangan, pergumulan yang kita lihat seperti Goliat yang gede di hadapan kita, sehingga Raja Saul dan tentara-tentara dari Israel ketakutan melihat Goliat yang dengan kata-kata mengintimidasi mereka, dan mereka takut. Tapi kita lihat jauh, ya, seorang pemuda yang kecil yang masih muda belia, tapi kita lihat dia tidak takut karena dia tahu Allah yang membela dia, ada dalam hidup dia, itu yang sanggup untuk mengerjakan, menolong dan menyelamatkan dia, ya. Karena dia sudah punya pengalaman bagaimana Tuhan menyertai dia. Pagi hari ini, kalau ada masalah, tantangan, sekali lagi, entah pergumulan, entah sakit penyakit, entah apapun dalam hidup kita yang merupakan Goliat yang menantang kita, mari kita berkata, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Mari kita kata, aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang dahsyat, dan aku percaya Tuhanku tidak akan tinggal diam. Ya, Tuhanku akan turun tangan, dan kalau Tuhan bekerja, tidak ada perkara yang mustahil. Ya, Tuhan akan mengerjakan sehingga kita akan melihat pertolongan Tuhan datang kepada kita tepat waktunya. Ya, firman Tuhan mengingatkan kita, kalau kita datang kepada Tuhan, menghampiri tata kasih karunia Tuhan, maka kita akan mendapatkan pertolongan Tuhan pada waktunya. Waktu Tuhan, bukan waktu kita. Ya, Ibrani 4 ayat yang ke-16. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita, tapi kita berserah kepada Tuhan dan Tuhan turun tangan. Itu yang pertama. Yang kedua, beban juga yang merintangi kita adalah keinginan daging kita, ya, yang selalu ingin mengikuti cara-cara hidup orang-orang di luar sana, orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Cara hidup dari dunia ini, banyak kali anak Tuhan terbawa untuk mengikuti alur mereka, mengikuti cara-cara mereka, mengikuti cara hidup mereka. Tapi itu mari Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan apapun, entah dalam keluarga, rumah tangga, mengalami masalah, tantangan, jangan pakai cara orang di luar sana yang tidak mengenal firman Tuhan. Dan entah dalam pekerjaan, jangan ikuti cara dari dunia ini. Tapi mari kita berserah kepada Tuhan. Tuhan yang akan menunjukkan jalan keluar buat kita. Karena sekali lagi dikatakan jalan dari Allah adalah jalan yang sempurna. Ya, biarlah kita tidak mengikat persahabatan dengan dunia. Ada firman Tuhan berkata, kalau kita mengikat persahabatan dengan dunia, berarti kita menjadi musuhnya Allah. Kalau nggak salah Yakobus 4 ayat yang ke-4, ya, itu berkata. Jadi kalau kita mengikat persahabatan dengan dunia, berarti kita menjadikan diri kita musuh Allah. Dan kalau kita ikut segala kehidupan yang cara-cara dunia, berarti kita tidak ada di pihak Tuhan. Sedangkan kalau kita ada di pihak Tuhan, betul Yakobus 4 ayat 4, ya. Betul Yakobus 4 ayat 4. Sedangkan kalau kita ada di pihak Tuhan dan Tuhan di pihak kita, katanya Rasul Paulus, siapa lawan kita? Ya, Roma 8 ayat 31, ya. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Kalau mari pagi hari ini kita periksa hati kita, hidup kita. Aku di pihak Tuhan atau aku di pihak dari lawannya Tuhan dari dunia ini? Kalau kita berada di luar, kita kembali. Setelah kita kembali, Tuhan, aku mau kembali. Firman Tuhan katakan, kalau kita mengakui segala kesalahan kita, apa pelanggaran kita, apa kelalaian kita, apa hal yang membuat kita merasa jauh dari Tuhan, Dia Allah yang penuh belas kasihan, ya. Kalau kita mau mengakui dan meninggalkannya, maka Tuhan akan menyayangi kita. Amsal 28 ayat yang 13, Tuhan akan menyayangi kita kalau kita mengakui. Pagi hari ini sekali lagi, kalau firman Tuhan datang kepada kita, baik untuk Bapak, Ibu, Saudara, baik untuk saya, sama-sama kita dikoreksi oleh Tuhan. Ya, jadi kalau ada hal yang membuat kita condong kepada dunia,
condong kepada cara-cara dari dunia ini. Mari kita kembali kepada jalan Tuhan. Dan kita tahu jalan Tuhan walaupun kelihatan sempit, tapi ujungnya menuju kepada kemuliaan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Karena Dia Allah pembela kita. Dan kalau Tuhan yang membela kita, tidak ada yang bisa menjatuhkan kita. Ya, Tuhan katakan, kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, maka Tuhan akan mengangkat hidup kita. Ya, tidak menjadi ekor, tapi jadi kepala. Jadi kepala dalam maksudnya kita bisa mengatasi setiap situasi, keadaan apapun yang kita alami dalam hidup ini. Ya, berserahlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan bekerja dengan cara Tuhan, dan cara Tuhan itu pasti yang terbaik. Kita lihat Daniel dan teman-temannya ketika mereka berada di kerajaan Raja Nebukadnezar, ya, di situ mereka diminta untuk mengikuti cara-cara kehidupan di sana. Bahkan mereka diminta untuk menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Tapi mereka punya keputusan, mereka tetap menyembah kepada Tuhan, dan Tuhan menjadi pembela mereka. Dan kita lihat Tuhan menyelamatkan mereka. Ya, pagi hari ini sekali lagi kita semua mau belajar. Tahu hidup kita dalam tangan Tuhan, berserah kepada Tuhan, tidak ikut cara hidup dunia, kita ikuti apa yang Tuhan mau, dan saya yakin Tuhan akan menyatakan semuanya indah pada waktunya. Yang ketiga, beban yang menitani kita juga adalah ego kita, ya, yang itu apa dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, dalam kehendak emosi kita itu sering menjadi penghambat di mana kita bisa mengalami kekuatan atau pertolongan Tuhan, dan bisa mengalami bagaimana Tuhan itu mau menyatakan hal-hal yang baik yang terbaik dalam hidup kita. Kita mulai pakai pikiran kita, dan sering kita diingatkan bahwa pikiran kita itu adalah tempatnya pertempuran, ya, antara keinginan kita, daging kita, dan keinginan Tuhan. Nah, sebab itu mari Bapak Ibu Saudara kita serahkan semuanya kepada Tuhan, ya. Dan ini musuh yang paling besar dalam hidup kita yang tidak kelihatan. Kalau saya katakan tadi musuh, entah orang sekitar kita, entah siapapun yang ada di dalam pekerjaan kita atau lingkungan kita, itu kita bisa lihat. Kita bisa mengantisipasi dengan minta pertolongan Tuhan, bisa. Tapi musuh yang besar yang ada dalam hidup kita ini yang kadang-kadang tanpa kita sadari membawa kita keluar dari kehendak Tuhan, membawa kita keluar dari rencana Tuhan. Ya, itu apa? Yang kita pikirkan. Ya, sebab itu firman Tuhan mengingatkan kita, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Kolose 3, lupa ayat 2 mungkin ya. Nanti coba dibaca, dicari aja. Pikirkan perkara-perkara yang di atas, ya. Kalau yang di atas itu apa? Yang datangnya dari Tuhan, yaitu firman Tuhan. Jadi firman Tuhan datang kepada kita, jangan kita abaikan dan kita katakan, itu firman Tuhan sudah saya ngerti, saya tahu, dan saya sudah pernah dengar, bahkan saya dari sekolah minggu sudah tahu firman Tuhan itu. Tapi kalau kita tidak melakukan, percuma Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi firman Tuhan itu setelah kita terima, kita renung, kita lakukan. Karena iman tanpa perbuatan menjadi iman yang mati, ya. Iman tanpa perbuatan menjadi iman yang kosong. Yakobus 2, kata saya lupa ayatnya, entah ayat 20 atau 26, nanti dicari di rumah, ya. Situ dikatakan iman tanpa perbuatan itu kosong. Nah, pagi hari ini kalau kita katakan kita punya iman, mari pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, emosi kita serahkan kepada Tuhan. Karena kadang-kadang ada masalah, sesuatu terjadi, pikiran kita mulai bekerja, perasaan kita tersakiti, hati kita mulai ada kebencian, simpan kemarahan, kemudian kepahitan hati. Nah, itu terus menerus akan menguasai pikiran kita, sehingga kehidupan kita ini seperti dalam tekanan, dan itu menjadi beban Bapak Ibu Saudara. Tidak ada sukacita. Kalau ditanya, orang selalu mengatakan, iya, hidupku sulit, hidupku pahit. Nah, gitu ya. Tapi pagi hari ini Tuhan mau katakan kepada kita, kalau kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, maka pikiran kita, perasaan kita, emosi kita, kehendak kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan bekerja di dalam kehidupan kita, ya. Karena firman Tuhan juga mengingatkan kita
bahwa manusia ini dalam hatinya sejak kecil itu condong kepada yang jahat, ya. Di Kejadian 8 ayat yang ke-21, ya. Bahkan apa yang dilakukan, apa yang selalu membuat yang menuju kepada yang jahat, katanya Kejadian 6 ayat 5. Jadi manusia sejak kecilnya seperti itu. Tapi Bapak Ibu Saudara saya jangan khawatir, ya. Kita punya Tuhan. Ketika kita terima Tuhan Yesus, kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kehidupan kita ini diubahkan Tuhan, ya. Kehidupan yang diubahkan Tuhan, kita tinggalkan hidup yang lama, kita hidup baru di dalam Tuhan. Dan kehidupan yang baru di dalam Tuhan ini yang membawa kehidupan kita dirubah karakter kita, ya. Hidup yang lama kita kuburkan seperti yang maksud dalam baptisan air. Hidup yang lama dikuburkan, kita hidup dalam hidup yang baru, ya. Kita dilepaskan dari semua dosa-dosa yang melekat dalam hidup kita. Seperti saya katakan tadi dalam ayat yang kita baca, dosa yang menghambat kita, dosa yang menekangi kita, itu menekan hidup kita. Tapi ketika kita percaya Tuhan, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita masuk dalam sakramen baptisan bagi yang belum baptis. Yang sudah dibaptis ingat bahwa setiap saat, setiap waktu kita perlu untuk minta dikoreksi Tuhan, supaya hidup lama kita, tubuh dosa kita ini yang selalu condong ingin berbuat dosa, condong ingin berbuat hal-hal yang enak secara daging, ya, sehingga tanpa kita sadari kita sudah keluar dari firman Tuhan. Nah, kita minta supaya Tuhan tolong kita, dan ketika Tuhan bekerja dalam hidup kita, mengingatkan kita lewat firman Tuhan, kita mau berkata terima kasih Tuhan. Karena Tuhan katakan, siapa yang aku kasih, aku akan tegur dia. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita menerima teguran Tuhan, mari kita berkata terima kasih Tuhan. Ini tandanya Tuhan mengasihi aku. Amin. Kalau kita percaya Tuhan mengasihi kita, mari kita juga belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi kita. Ya, kalau kita mengasihi Tuhan, maka saya percaya setiap langkah hidup kita, apapun yang kita jalani, beban-beban yang datang dalam hidup kita, apapun itu, Tuhan bersama kita, dan Tuhan juga akan mengangkat kita, membebaskan kita, memberikan kelegaan kepada kita. Ya, puji nama Tuhan. Coba kita lihat dalam Filipi pasal 4. Ini ayat yang tidak asing lagi, tapi kita baca Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 dan 7. Ya, demikian firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, karena kekhawatiran ini jadi beban untuk kita. Ya, sehingga ayat berkata, apa yang ku takutkan, apa yang ku khawatirkan itu terjadi. Ya, itu Tuhan ingatkan kepada kita, jangan khawatir. Kalau kita khawatir, maka apa yang kita takutkan, kita khawatirkan akan terjadi. Tetapi nyatakan dalam segala hal keinginan kita serahkan kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan, dan jangan lupa dengan ucapan syukur. Jadi walaupun kita belum terima, tapi kita percaya Tuhan sudah mendengar doa kita sampaikan kepada Tuhan, dan kita tahu ketika kita berserah kepada Tuhan, kita mengucap syukur, maka Tuhan turun tangan untuk menolong setiap kita. Ya, ayat yang ke-6 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, sebab itu firman Tuhan di Amsal pasal 4 ayat ke-23 juga mengingatkan kita supaya kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena hati ini sering yang digoda oleh iblis dengan macam-macam cara. Dia masih hal-hal yang kita lihat, yang kita dengar, ya, yang mungkin ada tiba-tiba timbul dalam hati kita. Itu semua dikerjakan oleh iblis untuk mempengaruhi kita keluar dari rencana Tuhan, dan itu nanti akan menekan hidup kita jadi beban. Sehingga banyak kali kalau kita ketemu ada umat Tuhan berkata, aku ini hidupku susah terus, ya, hidupku berat, hidupku mengalami masalah terus. Memang masalah, saya katakan tadi, ada datang, tetapi setelah masalah itu kita jalan bersama Tuhan, di balik masalah itu pasti ada berkat. Amin. Percaya kalau Bapak Ibu Saudara ada masalah, jangan kita cepat-cepat berkata, aku tidak mau hadapi masalah ini. Mari kita ambil hikmahnya. Masalah apa yang kita hadapi, pasti di balik ini Tuhan mau mendidik kita, mengajari kita, membawa kita melangkah, karena di balik masalah ada berkat yang tersedia.
Ya, masalah yang besar pasti berkat yang datang juga besar, Bapak Ibu Saudara ya. Tapi mari kita kuatkan iman percaya kita seperti Tuhan katakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu, ya, karena Dia yang akan memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Pagi hari ini Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkan hati kita, karena kita akan melewati perlombaan iman, ya, perlombaan yang diwajibkan kepada kita, dan pada akhirnya kita akan melihat kemenangan itu terjadi, dan bukan hanya untuk hidup di dunia, tapi sampai kepada hidup yang kekal. Ya, itu yang terutama menjadi tujuan hidup setiap umat Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari, ya, ini ada tadi 3 hal yang saya sampaikan dalam firman Tuhan yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, ya. Yang pertama, beban yang datang dalam hidup kita karena kita tidak menyerahkan masalah kita, pergumulan kita, tantangan kita, kekhawatiran kita kepada Tuhan. Tapi pagi hari ini setelah kita menyerahkan, kita melihat pertolongan Tuhan datang tepat waktu. Yang kedua, keinginan daging kita, ya, yang selalu ingin membawa kita keluar dan mengikuti cara hidup dunia. Tapi pagi hari ini Tuhan katakan, kalau kita mengikuti jalan Tuhan, kita akan melihat beban kita terlepas, ya, diangkat oleh Tuhan. Dan yang ketiga, pikiran, perasaan, kehendak itu, yaitu jiwa, dalam jiwa kita ini sering terjadi gejolak, ya, terjadi pertentangan, terjadi hal-hal yang membuat ada tidak kecocokan dengan, misalnya firman Tuhan berkata kita harus belajar untuk mengampuni orang yang bersalah, tapi dalam hati kita katakan nggak bisa, aku nggak bisa mengampuni dia. Itu juga sudah terjadi pertentangan, ya. Hal yang lain apalagi Bapak Ibu Saudara tentu jalani setiap hari, apapun itu, ya, kita akan melihat ada pertentangan, tapi kita yakin kalau kita mengikuti firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan memerdekakan kita, ya. Kata Ibu Yohanes pasal 8 ayat yang ke-32, ya. Kalau kebenaran itu memerdekakan kita, firman Tuhan itu memerdekakan kita, kita akan merdeka. Antara ayat 32 atau 36 itu dicari, ya, dibaca lagi. Nah, puji Tuhan. Jadi mari kita menaklukkan pikiran kita kepada pikiran Kristus, ya. Dan ingat buah Roh Kudus yang terakhir dikatakan penguasaan diri. Mulai saat ini kita sama-sama belajar untuk penguasaan diri, ya. Jadi kesimpulannya, dimana untuk kita menang dalam perlombaan yang diwajibkan, tadi sudah saya katakan 3 hal: tanggalkan semua beban, serahkan kepada Tuhan, dan kita harus tekun terus bersabar. Ayat yang sudah kita baca tadi Ibrani 12, tekun bersabar bertahan, ya, di dalam perlombaan iman ini. Dan ayat yang kedua dari Ibrani 12 ayat yang kedua tadi dikatakan, mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus, ya. Kita melakukan dengan mata yang tertuju, jangan sampai kita gagal fokus. Fokus kita bukan untuk yang di dunia. Fokus kita yang di dunia ini semua apa yang kita lihat itu sementara, ya. Semua kelihatannya ada, tapi semua itu tidak ada yang kekal. Tapi fokus kita kepada Tuhan. Kalau kita memandang kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, ya, tidak menoleh ke belakang, juga tidak melihat hal-hal yang sementara ini saja. Kita hidup memang harus berjuang untuk kehidupan. Bukan kita diam-diam tidak bekerja, nanti tiba-tiba ada berkat jatuh datang di hadapan kita. Bukan, kita harus berusaha bekerja, ya. Firman Tuhan ingatkan kita, kalau orang tidak bekerja tidak boleh makan. Berarti Tuhan mau semua umat Tuhan harus bekerja. Bangsa Israel aja pada waktu mereka di padang gurun, mereka dipelihara dengan mana yang Tuhan berikan tiap pagi untuk mereka, dan itu dicukupkan sehari demi sehari. Mereka tidak bisa simpan, untuk hari itu harus dimakan habis, besok ada lagi. Kalau mereka simpan akan menjadi busuk, ya. Itu mereka dipelihara dengan mana, kecukupan sehari demi sehari. Tetapi setelah mereka masuk kepada tanah perjanjian, mau masuk tanah perjanjian, Tuhan berkata apa? Mana berhenti, tapi mereka harus bekerja, berusaha untuk bekerja, mengolah tanah yang Tuhan berikan, dan dari situ mereka mendapatkan hasil. Dan itu berkat yang mereka terima bukan sehari cukup sehari, tapi berkat yang berkelimpahan. Karena apa? Mau berjuang, bekerja untuk apa yang Tuhan percayakan. Pagi hari ini juga Tuhan mengingatkan kita, setiap kita dikasih talenta untuk bekerja, ya. Karunia bekerja dalam hal apa saja mungkin berbeda-beda, tapi ada firman Tuhan mengatakan
Tuhan memberikan talenta itu, atau raja itu memberikan talenta itu sesuai dengan kesanggupan hambanya. Ya, ayat 7 Matius berkata ya, kesanggupan hambanya. Jadi Tuhan berikan kita pekerjaan talenta sesuai dengan kesanggupan kita. Kita tidak bisa ini melihat yang lain kok dia lebih baik, lebih berhasil dari saya, dia lebih mendapatkan sesuatu lebih dari saya. Masing-masing dengan sesuai dengan kekuatannya. Dan yang satu pasti bahwa Tuhan memberikan berkat dan Tuhan datang memberikan kita hidup dan hidup dalam kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10 bagian B, ya. Itu Bapak Ibu Saudara, fokus pandangan kita kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, kita terus memandang Tuhan. Dan kalau kita terus berjalan memandang Tuhan, saya yakin akhirnya Bapak Ibu Saudara akan melihat langkah-langkah kita yang kita jalani, langkah dengan ada kelegaan. Sekali lagi, tidak ada hidup yang tanpa masalah, tapi justru melalui masalah kita melihat Tuhan turun tangan, kemuliaan Tuhan dinyatakan, pertolongan Tuhan datang, dan kita mendapat hal-hal pembelajaran yang indah dari sekolah kehidupan yang Tuhan izinkan melalui masalah tantangan, melalui pergumulan melawan keinginan daging, melalui akal pikiran kita, perasaan kehendak kita yang kita serahkan kepada Tuhan. Kita tidak mengikuti lagi apa yang kita lihat, yang kita dengar dan kita tahu yang ada di sekitar kita, tapi kita mau mengikuti firman Tuhan. Maka kita melihat nanti ada hal-hal yang indah yang Tuhan sediakan. Firman Tuhan katakan apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Itu Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, kemenangan terbesar dalam kehidupan kita yaitu iman kita kepada Tuhan. Katanya 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat, ya, iman kita pun mengalahkan dunia. Dan kalau kita beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, iman yang hidup, iman yang berserah penuh kepada Tuhan, iman yang berani melangkah berjalan bersama Tuhan, maka saya yakin janji Tuhan bahwa kita dijadikan umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kita menang dalam perlombaan iman, nanti salib akan digantikan mahkota. Firman Tuhan mengingatkan kita, Tuhan Yesus berkata, siapa yang mau mengikut Tuhan, dia harus menyangkal diri pikul salib. Nah, salib kita akan dikasihkan mahkota ketika kita menjalani kehidupan ini, menang, ya, dari semua hal yang tadi sudah saya katakan. Beban kita sudah dilepaskan oleh Tuhan, ada beban lagi, serahkan lagi kepada Tuhan. Dan pada akhirnya kita melihat kemenangan besar terjadi dan Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu dan saudara dan saya mengalami anugerah Tuhan yang sungguh melimpah dalam hidup kita yang tidak layak kita terima, tapi Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Saya akan kembali kepada Pak Gembala. Setiap umat Tuhan diwajibkan mengikuti perlombaan iman. Kita tidak bisa menghindarinya karena itu memang harus kita jalani. Tapi percayalah, Tuhan yang menyertai kita akan menolong dan memampukan kita sehingga kita boleh menghadapi semua tantangan dalam kehidupan ini, ya, dan kita boleh keluar sebagai pemenang. Kita akan responi firman Tuhan lewat satu pujian. Kita katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup,
kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Menjadi kerinduan dan komitmen kami bersama sebagai umat-umat Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk kami hidup menyembah Tuhan, memandang Tuhan dengan hati yang tetap takut akan Tuhan, sehingga kami boleh melihat perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan sediakan bagi kami. Itu terjadi, kami alami di dalam kehidupan kami. Meskipun ada tantangan, masalah, kesulitan, namun kami mau tetap melakukan pertandingan iman, perlombaan yang diwajibkan bagi kami dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus, yang terus akan memimpin kami di dalam iman dan membawa iman kami kepada kesempurnaan, sehingga akhirnya kami boleh menjadi pemenang-pemenang yang sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman yang sudah kami terima, sehingga tidak ada beban yang merintangi kami, tapi kami boleh berlari di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kami. Berkati hamba-Mu Ibu Rohani yang sudah menyampaikan pesan kebenaran firman. Tuhan urapi, Tuhan pakai lebih lagi untuk kemuliaan Tuhan. Semua rekan-rekan sepelayan yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat-Mu, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati dan memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami. Ada di dalam tangan Tuhan yang berjanji menyediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman seiman yang tidak bisa hadir. Mungkin ada mereka-mereka yang sakit Tuhan. Berdoa untuk Pak Beni, berdoa untuk Ibu Sri Untari, berdoa untuk teman-teman seiman kami yang lain yang sakit. Kami satukan hati dan iman kami dalam kuasa Tuhan yang ajaib menjana. Pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bidur Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan. Jikalau ada mereka yang lemah, Tuhan berikan kekuatan yang baru. Mereka yang susah, Tuhan berikan penghiburan. Bahkan mereka yang sedang menghadapi masalah pergumulan, biarlah dengan iman yang teguh mereka boleh senantiasa menanti-nantikan Tuhan dengan satu keyakinan bahwa Tuhan menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, dengan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, biarlah dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin sungguh dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menegaskan mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, Amin. Tuhan berkati.